Oke, kita mulai ya. Pernah kebayang nggak sih kalau cuaca pas ibadah haji itu ternyata punya sebuah siklus? Jadi bukan acak sama sekali. Ada pola 16 tahun yang selama ini mungkin nggak kita sadari. Dan, kita sekarang ini lagi ada di titik baliknya. Betul, Anda nggak salah dengar. Cuaca haji itu ternyata bisa diprediksi. Jadi, selama ini ibadah haji itu seolah-olah berjalan dalam siklus 16 tahunan. Dan sebentar lagi, mulai tahun 2026, kita akan masuk fase yang benar-benar baru. Dan ini, ya ampun, ini bukan cuma informasi menarik, tapi bakal mengubah total cara kita semua mempersiapkan salah satu perjalanan spiritual paling penting dalam hidup kita. Nah, buat ngebongkar rahasia ini, kuncinya itu sebenarnya simple banget. Cuma ada di perbedaan mendasar antara dua kalender yang kita pakai sehari-hari. Oke, jadi gini. Kita semua tahu kan, ibadah haji itu patokannya kalender Hijriah yang ngikutin bulan. Nah, sementara itu, musim di bumi, panas, dingin, dan kawan-kawannya, itu diatur sama kalender Masehi yang patokannya matahari. Nah, disinilah inti dari semua teka-teki ini. Jadi poin kuncinya ada di sini. Ada selisih sekitar 11 hari setiap tahun antara dua kalender itu. Kelihatannya sepele ya, cuma 11 hari. Eits, jangan salah. Justru selisih kecil inilah yang kalau ditumpuk terus-terusan, bikin tanggal haji itu jadi maju lebih awal sekitar 11 hari setiap tahunnya di kalender Masehi. Dan inilah hasilnya, sebuah siklus alamiah, siklus astronomis yang keren banget. Gara-gara pergeseran 11 hari tiap tahun itu, ibadah haji seolah-olah berjalan pelan-pelan melintasi keempat musim. Dan untuk satu putaran penuh, dari musim panas ketemu dingin, semi, gugur sampai balik lagi ke musim panas, butuh waktu sekitar ya itu tadi, 16-17 tahun. Luar biasa kan? Oke, kita lihat buktinya yuk. Soalnya ini bukan sekedar teori loh, kita punya data sejarah yang jelas banget, plus prediksi resmi dari otoritas Arab Saudi yang memetakan siklus ini dengan, akurat sekali. Nah, lihat deh, lini masa ini menjelaskan semuanya. Coba lihat, betapa kontrasnya haji di awal tahun 2000-an. Itu musim dingin, jamaah butuh jaket tebal, suhunya bisa sampai 10-15 derajat. Bandingkan dengan yang baru aja kita lewati, periode puncak musim panas yang panasnya luar biasa. Dan sekarang, kita akan masuk ke musim semi. Coba kita bahas sedikit lebih dalam era yang baru saja kita tinggalkan ini ya. Periode puncak musim panas dari 2019 sampai 2024 ini jujur jadi salah satu yang paling menantang dalam sejarah haji modern bagi para jemaah. Bayangin ini, 51 derajat Celcius. Ini bukan angka sembarangan, ini suhu yang tercatat di Mekah pas haji 2024 kemarin. Coba deh, bayangin sepanas apa itu. Itu benar-benar udah di ambang batas kemampuan tubuh manusia untuk bertahan. Dan panas yang luar biasa ini punya konsekuensi yang sangat nyata dan berat. Ada lebih dari 2.700 kasus sengatan panas yang dilaporkan. Dan yang paling menyedihkan, lebih dari 1.200 jemaah wafat. Ini bukan sekedar statistik. Situasinya memang serius banget. Sampai-sampai pihak berwenang di sana mengeluarkan imbauan yang sangat tegas. Para jamaah diminta untuk nggak keluar tenda sama sekali di jam-jam paling panas, antara jam 10 pagi sampai 4 sore. Tapi, sekarang era panas ekstrim itu akan berakhir. Nah, ini bagian baiknya. Mari kita dengar langsung dari sumber resminya apa yang akan terjadi selanjutnya. Jelas sekali kan, ini pernyataan langsung dari juru bicara resmi Pusat Meteorologi Arab Saudi. Beliau sudah mengkonfirmasi, kita akan mengucapkan selamat tinggal pada haji di musim panas untuk 16 tahun ke depan. Ini bukan lagi sekedar prediksi, tapi sebuah kepastian astronomis. Lalu, apa artinya ini buat Anda yang mungkin berencana berangkat haji di tahun 2026? Wah, ini adalah tahun yang sangat spesial, tahun transisi. Nah, ini dia yang paling menarik. Kita lihat data prediksi untuk 2026. Oke, siang hari memang masih panas ya. Puncaknya diperkirakan antara 38 sampai 42 derajat. Tapi tunggu dulu, ini artinya 5 sampai 10 derajat lebih adem dibanding puncak panas kemarin. Itu perbedaan yang signifikan banget. Tapi ini poin yang harus kita garis bawahi. Lebih sejuk itu relatif, bukan berarti jadi dingin ya. Suhu 42 derajat itu masih panas banget, masih ekstrim, dan butuh persiapan yang super serius. Jadi ini adalah sebuah kelegaan, tapi bukan alasan untuk kita jadi lengah. Justru, tantangan unik di musim semi nanti adalah ini,
perubahan suhu yang drastis. Bayangin aja, siangnya panas banget, malamnya bisa jadi sejuk di sekitaran 20 derajat. Nah, tubuh kita ini harus siap beradaptasi dengan dua kondisi yang beda jauh dalam waktu 24 jam. Oke, karena kita udah tahu semua ini, gimana caranya kita bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi buat haji di musim transisi nanti? Yuk kita bedah bareng-barang dalam langkah-langkah yang praktis. Oke, ini ada 5 strategi kunci. Pertama, soal pakaian. Pakai sistem berlapis. Siapkan bahan tipis yang nyerap keringat buat siang, tapi juga bawa syal atau jaket tipis buat malam yang lebih dingin. Kedua, ini krusial. Hidrasi, hidrasi, hidrasi. Jangan tunggu sampai haus, minum terus sepanjang hari untuk melawan panas. Ketiga, lindungi diri dari matahari. Walaupun nggak sepanas kemarin, radiasinya tetap kuat, jadi topi lebar, payung, kacamata hitam itu wajib. Keempat, konsultasi ke dokter. Apalagi kalau Anda minum obat rutin. Diskusikan penyesuaiannya biar nggak dehidrasi. Dan terakhir, kelima, latih fisik dari sekarang. Cukup jalan kaki 30 menit setiap hari, itu sudah sangat membangun stamina. Dan tentunya di luar soal persiapan cuaca tadi, ada kewajiban dasar soal kesehatan dan keselamatan yang nggak bisa ditawar. Pastikan semua vaksinasi wajib sudah lengkap, pastikan juga kita bebas dari penyakit menular atau penyakit kronis yang tidak terkontrol. Jaga kebersihan tangan, terutama sebelum makan, dan konsumsi makanan dari sumber yang higienis. Ini semua, pada dasarnya, kembali ke konsep istita'ah atau kemampuan, yang bukan cuma soal uang, tapi juga soal kesiapan dan kesehatan fisik kita. Jadi, kalau kita lihat gambaran besarnya ya, siklus alam ini bisa dibilang seperti sebuah berkah, sebuah anugerah yang memberikan kita semacam jeda dari cuaca yang paling ekstrim. Tapi, anugerah ini sama sekali nggak menghilangkan tanggung jawab kita masing-masing untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan ini, pada akhirnya, adalah sebuah kekuatan. Dengan bekal informasi ini, persiapan kita bukan lagi sekedar semoga cuacanya enak ya, tapi kita bisa merencanakan sesuatu berdasarkan hal yang sudah bisa diprediksi. Dan ini, mudah-mudahan, akan membantu kita semua untuk bisa beribadah dengan lebih aman, lebih khusyuk, dan lebih fokus pada tujuan utama perjalanan spiritual kita. Benar-benar sebuah perubahan cara pandang, bukan?